Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang pada channel pembelajaran IPA. Tetap semangat, manjada wajada. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai hukum Archimedes. Hukum Archimedes ditemukan oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Yunani yang bernama Archimedes. Bunyi hukum Archimedes: jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Posisi benda ketika berada dalam zat cair. 1. Tenggelam. Benda akan tenggelam bila massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair, atau berat benda lebih besar dari gaya apung. 2. Melayang. Benda akan melayang di dalam zat cair bila massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair, atau berat benda sama dengan gaya apung. 3. Terapung. Benda akan terapung di dalam zat cair bila massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair, atau berat benda lebih kecil dari gaya apung. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara, karena di dalam air benda mendapat gaya ke atas. Ketika di udara, benda memiliki berat mendekati gaya yang sesungguhnya. Untuk menghitung gaya ke atas atau gaya apung, dapat menggunakan rumus FA sama dengan WU dikurangi WA, di mana FA sama dengan gaya apung atau gaya ke atas, satuannya Newton. WU sama dengan berat benda di udara, satuannya Newton. WA sama dengan berat benda di air, satuannya Newton. Menurut hukum Archimedes, besarnya gaya ke atas adalah FA sama dengan OC kali G kali P, di mana FA sama dengan gaya apung atau gaya ke atas, OC massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, FC sama dengan volume zat cair yang dipindahkan. Alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Archimedes. 1. Kapal laut. Kapal laut dapat terapung karena pada saat diletakkan secara tegak di lautan, kapal laut dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar, sehingga kapal laut mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut. 2. Kapal selam. Kapal selam dapat terapung, melayang, dan tenggelam dalam air laut. Pada prinsipnya, kapal selam dapat memiliki kemampuan tersebut karena berat kapal selam dapat diperbesar dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal dan dapat diperkecil
dengan cara mengeluarkan air dari badan kapal. 3. Perahu. Cara kerjanya hampir sama dengan kapal laut. 4. Jembatan ponton. Jembatan ponton menggunakan drum kosong yang berisi udara, sehingga massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Contoh soal nomor 1. Sebuah benda dicelupkan ke dalam air. Bila massa jenis air 1000 kg per meter kubik, volume benda yang tercelup ke dalam air 4 meter kubik, dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah gaya ke atas yang dialami benda itu. Penyelesaian. Diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik, volume benda 4 meter kubik, gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2. Ditanyakan gaya ke atas. Jawab. Gunakan rumus FA sama dengan Rho kali G kali Pi. Masukkan nilai Rho 1000, nilai G 10, nilai Pi 4. 1000 kali 10 kali 4 sama dengan 40.000 Newton. Contoh soal nomor 2. Sebuah benda terapung dalam air seperti pada gambar. Bila massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 per meter per sekon pangkat 2. Hitunglah gaya ke atas bila volume benda seluruhnya 20 meter kubik. Penyelesaian. Diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2, volume benda total 20 meter kubik. Ditanyakan gaya ke atas. Jawab. Gunakan rumus FA sama dengan Rho kali G kali Pi tercelup. Hitung terlebih dulu volume benda yang tercelup. Karena volume benda tercelup 80% seperti pada gambar, sedangkan volume total 20 meter kubik, maka volume benda tercelup sama dengan 80/100 dikali 20 sama dengan 1600 dibagi 100 sama dengan 16 meter kubik. Jadi FA sama dengan Rho kali G kali Pi tercelup. Masukkan nilai Rho 1000, nilai G 10, dan nilai volume Pi tercelup 16. Kalikan seluruhnya, maka didapatkan 160.000 Newton. Untuk lebih memahami materi yang telah disampaikan, ayo kamu kerjakan soal berikut ini. Sekian, terima kasih Anda telah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa klik, like, subscribe, dan lonceng pada video ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya.